warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Asisah dengan NIM 1914309991 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 di Universitas 19 November Kolaka. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas materi tentang respirasi pada tumbuhan, di mana tujuan dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang dipandu oleh Bu Martik SP MSI. Adapun subpokok yang akan saya bahas pada materi kali ini, yang pertama itu pengertian dari respirasi. Kemudian yang kedua ada manfaat respirasi pada tumbuhan. Yang ketiga ada jenis-jenis dari respirasi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Yang kelima ada zat penghambat, dan subpokok yang keenam yaitu proses respirasi pada tumbuhan. Oke, kita pindah ke slide yang berikutnya, yaitu pengertian dari respirasi. Jadi respirasi ini dapat diartikan sebagai proses yang menghasilkan energi atau ATP dengan memecah molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Pada umumnya, proses respirasi ini memecah molekul gula sederhana atau glukosa menjadi karbon dioksida, uap air, dan ATP. Proses respirasi terjadi pada semua tingkatan organisme hidup, mulai dari tingkatan individu sampai satuan yang terkecil yaitu sel. Respirasi pada tumbuhan diketahui terjadi pada pagi hari dan siang hari bersamaan dengan terjadinya proses fotosintesis, dan juga pada malam hari saat tumbuhan tidak melakukan proses fotosintesis. Bisa dikatakan bahwa 100% proses respirasi ini juga terjadi saat proses fotosintesis. Secara sederhana, reaksi kimia yang terjadi dalam proses respirasi dapat dituliskan sebagai C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6H2O tambah 6CO2 dan ditambah energi. Kemudian slide selanjutnya ada substrat respirasi. Jadi substrat respirasi ini adalah setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagian atau menjadi senyawa yang teroksidasi atau reduksi sempurna, di mana menjadi karbon dioksida dan uap air di dalam metabolisme respiratoris. Umumnya substrat untuk respirasi ini adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak dalam sel tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dari penguraian. Jadi hasil penguraian biasanya disebut juga dengan metabolik antara. Jadi apa saja sih substrat yang ada pada respirasi, yaitu ada karbohidrat yang merupakan substrat utama respirasi dalam sel-sel tumbuhan dengan glukosa. Kemudian ada beberapa macam gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Kemudian ada pati, lipid, asam organik, dan protein. Di slide selanjutnya ada bagian-bagian tumbuhan yang aktif dalam melakukan proses respirasi. Yang pertama ada kuncup bunga, kedua tunas, ketiga biji yang mulai tumbuh atau yang sudah mulai muncul akar, yang keempat ada ujung batang, dan yang kelima ada ujung akar. Oke, di selanjutnya ada alat-alat pernapasan tumbuhan. Antara lain, yang pertama ada stomata, bisa dilihat pada gambar, yang dimana stomata ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas pada tumbuhan. Kemudian ada lentisel, merupakan lubang-lubang yang terdapat di batang tumbuhan yang memungkinkan gas dan udara dari luar masuk ke dalam batang. Kemudian ada rambut akar, yang dimana berfungsi untuk menghisap air dan garam mineral serta berfungsi sebagai alat pernapasan. Dan yang terakhir ada alat pernapasan khusus, misalnya pada
tumbuhan tembakau yang dimana hidup di lingkungan air laut yang mempunyai akar yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan akar tersebut dinamakan yaitu akar nafas. Bisa dilihat pada gambar pada slide ini. Di sini ada stomata yang terdapat di daun, ada lentisel yang merupakan lubang-lubang yang terdapat pada batang, dan yang ini ada akar nafas yang merupakan alat pernafasan khusus pada tumbuhan tembakau. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu manfaat dari respirasi pada tumbuhan. Jadi, pemecahan senyawa organik pada proses respirasi akan dihasilkan senyawa-senyawa yang penting sebagai pembentuk tubuh atau building block. Jadi, senyawa-senyawa itu meliputi asam amino untuk protein, nukleotida untuk asam nukleat, perasat karbon untuk pigmen porfirin atau contohnya seperti klorofil dan sitokrom, lemak, sterol, karotenoid, pigmen flavonoid atau disebut juga antosianin, dan senyawa aromatik lainnya seperti lignin. Kemudian perubahan sulfat menjadi CO2 dan H2O ini tidak semuanya diubah dalam proses respirasi, tapi juga beberapa sisanya digunakan dalam proses anabolik, terutama dalam sel yang sedang tumbuh. Jadi beberapa senyawa lainnya dalam proses oksidasi sempurna digunakan untuk mensintesis molekul lain untuk melakukan pertumbuhan. Jadi itu tadi dua manfaat dari respirasi pada tumbuhan. Di sini ada jenis-jenis dari respirasi. Jenis respirasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama ada respirasi aerob. Jadi respirasi aerob adalah peristiwa pemecahan glukosa dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Respirasi aerob merupakan peristiwa katabolisme karena pada proses ini tersebut glukosa dirombak atau dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana dengan melepaskan energi. Jadi tempat berlangsungnya proses aerob ini yaitu di mitokondria. Terdapat 4 tahapan pada proses respirasi aerob ini. Yang pertama itu glikolisis, kemudian DO atau dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Oke, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu ada respirasi anaerob. Jadi respirasi anaerob merupakan sebuah proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan keberadaan oksigen. Contohnya seperti kamir, asam laktat, bakteri, hingga otot tubuh manusia dapat melakukan proses ini. Kemudian tahapan pada respirasi anaerob lebih sedikit karena hanya membutuhkan 2 tahapan saja, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Sebab respirasi ini hanya menghasilkan ATP energi dalam jumlah sedikit. Jadi dapat kita simpulkan perbedaan dari proses respirasi anaerob dan aerob ini, bahwa proses aerob membutuhkan oksigen untuk memecah glukosa, sedangkan proses anaerob tidak membutuhkan oksigen untuk memecah glukosa. Dan juga pada proses aerob akan menghasilkan energi yang dengan jumlah yang banyak, sedangkan respirasi anaerob ini menghasilkan ATP dengan jumlah yang sedikit. Oke, kita masuk ke subpokok yang berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi laju pada proses respirasi. Jadi menurut Seleburi tahun 1995, faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi antara lain yaitu yang pertama ada suhu. Jadi suhu sangat mempengaruhi laju respirasi. Terkait faktor quiz 10, semakin tinggi suhu maka laju respirasi akan semakin tinggi juga.
Namun hal ini tergantung dari masing-masing spesies untuk peningkatan laju respirasinya. Kemudian faktor yang kedua yaitu jenis dan jumlah substrat, yaitu di mana substrat dalam tanaman merupakan bahan penting dalam proses respirasi. Jika kandungan substrat rendah, maka laju respirasi juga akan rendah, dan sebaliknya apabila jika kandungan substrat pada tanaman tinggi, maka laju respirasi juga akan tinggi. Kemudian faktor yang ketiga ada kelembapan. Jadi tingkat kelembapan ini juga sama dengan suhu, di mana suhu yang tinggi akan menyebabkan tingkat kelembapan tanaman rendah, dan sebaliknya. Kemudian mempengaruhi kecepatan laju respirasi. Semakin rendah tingkat kelembapannya, maka laju respirasi semakin pelan. Dan sebaliknya, jika semakin tinggi kelembapan, maka laju respirasi juga semakin tinggi. Faktor yang keempat yang mempengaruhi laju respirasi yaitu jumlah oksigen. Namun, ketersediaan oksigen di udara umumnya lebih banyak dibandingkan kebutuhan oleh tanaman untuk berrespirasi. Jadi, fluktuasi normal kandungan oksigen di udara tidak banyak mempengaruhi laju respirasi pada tumbuhan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu tipe dan usia pertumbuhan. Jadi, masing-masing tumbuhan memiliki perbedaan metabolisme. Proses metabolisme dengan proses respirasi berbanding lurus. Jadi, pada tumbuhan yang masih muda, laju respirasinya tinggi karena laju metabolismenya juga tinggi dalam masa pertumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan yang tua, laju respirasinya juga lebih rendah. Oke, kita masuk ke subpokok yang kelima, ada zat penghambat. Jadi zat-zat kimia yang menghambat proses respirasi pada tumbuhan adalah cyanida, fluorida, iodoasetat, CO yang diberikan pada jaringan, dan ether, asetan, dan kloroform. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Jadi subpokok yang terakhir, di mana proses respirasi pada tumbuhan. Jadi proses respirasi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, penangkapan oksigen dari udara bebas di lingkungan. Kemudian proses transportasi gas-gas dalam tumbuhan secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Oksigen masuk ke dalam sel tumbuhan dan mengalami difusi melalui ruang antar sel seperti sitoplasma dan membran sel. Kemudian karbon dioksidanya atau CO2 yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi juga ke dalam ruang antar sel. Setelah O2 diambil dari udara bebas, kemudian mulailah proses respirasi yang terdiri dari tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Oke, di slide selanjutnya proses respirasi yang pertama ada glikolisis. Jadi proses glikolisis ini merupakan rangkaian perubahan glukosa menjadi asam pirufat, di mana glikolisis adalah proses penguraian glukosa heksosa menjadi triosa yang terjadi di sitosol. Proses ini terjadi dari dua bagian, yaitu penguraian substrat heksosa baik glukosa maupun fruktosa yang berasal dari pati, dan juga sukrosa maupun fruktosa yang akan menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Glukosa berubah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian lagi berubah menjadi 3 fosfogliserol dehid atau PGAL, atau juga biasa disebut dengan triosa fosfat asam pirufat. Jadi hasil dari glikolisis ini adalah 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH yang berfungsi sebagai sumber elektron berenergi tinggi, dan 2 molekul ATP untuk setiap molekul glukosanya. Jadi dalam proses glikolisis ini ada enzim-enzim yang berperan untuk
membantu proses glikolisis ini, pengubahan glukosa ini, yaitu enzim heksokinase, aldolase, triosa fosfat, isomerase, fosfoheksokinase, dan lain sebagainya. Jadi proses respirasi pada tumbuhan yang kedua yaitu ada siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini juga terbagi menjadi dua proses, yaitu dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Kita bahas yang pertama, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Jadi asam pirufat hasil dari tahapan glikolisis akan masuk ke tahapan dekarboksilasi oksidatif, yaitu tahapan pembentukan CO2 melalui reaksi oksidasi reduksi atau redoks dengan O2 sebagai penerima elektronnya. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di dalam mitokondria sebelum masuk ke tahapan siklus Krebs. Jadi pada dekarboksilasi oksidatif ini, di mana pada respirasi anaerob asam pirufat akan diubah menjadi karbon dioksida dan etil alkohol, sedangkan pada proses aerob asam pirufat akan diubah menjadi koenzim asetil koenzim A, CO2 dan 2NADH. Bisa dilihat pada gambar di slide. Tahapan dari dekarboksilasi oksidatif pada proses respirasi aerob. Yang pertama ada molekul pirufat 3 atom C akan melepaskan elektron, akan membentuk CO2 atau pirufat dipecah menjadi CO2 dan molekul berkarbon 2. Kemudian tahap kedua, NADH positif direduksi menerima elektron menjadi NADH positif H positif. Kemudian pada tahap 3, molekul berkarbon 2 dioksidasi dalam dan mengikat KOA atau koenzim A, sehingga akan terbentuklah asetil KOA. Oke, kita masuk ke siklus Krebs. Jadi siklus Krebs yaitu merupakan tahapan kedua dari proses respirasi seluler setelah proses glikolisis. Hasil dari glikolisis dibutuhkan dalam siklus Krebs ini. Karena glikolisis terjadi dalam sitoplasma dan siklus Krebs terjadi dalam mitokondria, maka hasil glikolisis harus terlebih dahulu masuk ke dalam mitokondria melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs atau disebut juga jalur daur Krebs atau daur asam nitrat atau juga disebut daur trikarboksilat merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Siklus Krebs ini terjadi di dalam matris membran mitokondria atau membran terluar dari mitokondria. Jadi hasil akhir dari siklus Krebs ini berupa 2 molekul asetil KOA. Jika diuraikan maka ATP yang berjumlah 2 molekul, FADH2 yang berjumlah 2 molekul menghasilkan 2 ATP, NADH yang berjumlah 6 molekul. Jadi hasil dari sebuah siklus ini digunakan dalam tahapan transport elektron seperti FADH2 dan NADH. Agar proses siklus Krebs ini dapat terus mengalami pengulangan di dalam prosesnya. Bisa dilihat pada gambar di mana proses siklus Krebs ini membutuhkan 8 tahapan untuk menghasilkan hasil akhir yaitu ATP, FADH2 dan NADH. Yang dimana hasil akhir ini akan dibutuhkan oleh proses transport elektron. Oke, kita masuk ke proses respirasi yang terakhir yaitu transport elektron, di mana transport elektron ini merupakan rangkaian reaksi yang melibatkan pembawa elektron. Proses ini terjadi di membran mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Pada proses transport elektron ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pengubahan NADH menjadi ATP dan tahap pengubahan FADH menjadi ATP. Jadi hasil akhir dari tahapan transport
respirasi aerob ini adalah 32 ATP dan 6H2O. Pada slide ini bisa dilihat terdapat dua gambar yang berbeda, di mana gambar yang pertama ada tahap pengubahan NADH menjadi ATP dan gambar yang kedua tahap pengubahan FADH2 menjadi ATP. Itulah tadi proses dari respirasi pada tumbuhan, dari glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Oke, itu saja tadi materi yang bisa saya bahas mengenai respirasi pada tumbuhan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.